Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuter. Asik ya. Suara agak serak ini bro ya. Oke, gimana nih keadaan teman-teman semua? Nah, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Di mana di kesempatan kali ini bro, kalau kita lihat dalam sektornya meme coin sih ya bisa kalian lihat sendiri lah ya, market cap masih mencoba untuk naik lagi. Terus secara overallnya ya masih seperti ini bro ya, udah ada recover koreksi gitu ya. Mantap manis ya. Oke, kali ini bro ada informasi buat kalian semua ya, yaitu nanti kalian disclaimer ya, ada 11 meme coin ya yang mungkin layak diburu di bulan Juni 2025 ini, dan semoga di tahun 2025 ini ya sekian persen dari 11 meme coin ini bisa meledak. Amin. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada Fartcoin bro ya. Untuk Fartcoin sendiri terjadi sedikit koreksi, hal wajar bro. Nah, untuk market daripada Fartcoin sendiri kita bisa melihat ya, dia belum ada di Binance ya. Dia tapi udah listing di Coinbase ya. Kalau Binance belum, Robinhood belum. Jadi masih ada prospek nih, kemungkinan besar kalau Fartcoin ini bisa listing ke Binance. Ya, tidak menutup kemungkinan bro, area 2 dolar, 2,5 atau 2,7 ya, syukur-syukur bisa ke area 3 dolar ya. Amin, semoga saja ya. Terus kalau kita lihat dari segi komunitasnya Fartcoin sendiri, 69% bullish terhadap Fartcoin ya. Dan semoga saja bro Fartcoin ini ya bisa segera grow up, karena Fartcoin itu memiliki program apa ya, kompensasi gitu kan, kompensasi karbon, di mana untuk setiap 1.000 token yang dicetak. Jadi platform ini berkomitmen gitu bro ya untuk apa ya, menanam satu pohon sebagai bagian dari upaya reboisasi dan pengurangan emisi karbon. Nah, cukup menarik ya. Dan untuk berikutnya itu ada Bongcoin bro ya. Bongcoin adalah salah satu meme coin berbasis Solana ya bro ya. Yang notabene Bongcoin ini ya sebagai token anjing milik rakyat lah, atau meme berbasis kiri-kiri gitu ya bro ya. Yang dimana Bong ini bro harganya masih cenderung murah. Tapi kalau kita lihat dari secara overall marketnya, dia udah ada di Binance, Coinbase kayak gitu ya bro ya. Terus kalau kita lihat dari sentimen komunitasnya itu 85% masih bullish terhadap Bong. Nah, Bong ini juga diprediksikan bro ya menerapkan mekanisme pembakaran juga. Jadi Bong ini menerapkan mekanisme pembakaran, jadi seiring berjalannya waktu tetap ya akan mengacu pada deflasi tokennya, yang semakin menipis otomatis nanti akan semakin mahal juga ya bro ya. Dan Bong ini juga memiliki beberapa proyek ya, seperti ekosistem terdiri yang mencangkup Bong Swap, Bong Vault, dan ada Bong Corpus ya. Jadi ini cukup menarik. Dan berikutnya itu ada PP Coin bro. Nah, PP Coin ini saat ini sedang berada di harga psikolog. Sebenarnya kemarin sempat recover sampai kepala 11, cuman terpantul lagi ya untuk saat ini di kepala 10. Nah, untuk PP Coin sendiri dia berbasis apa ya? Bisa dikatakan terinspirasi dari meme terkenal lah, yaitu PP The Frog ya teman-teman ya. Nah, koin ini berfokus pada komunitas dan diciptakan untuk membangun komunitas yang baru. Nah, kalau kita berbicara market, market udah tahu semua lah di mana aja ya. Sentimen daripada komunitas juga bro, kita cek bareng-bareng ya. Itu 87% itu masih bullish terhadap PP ya. Jadi kalau kita lihat bro ya, PP Coin itu merupakan meme coin layer satu ya, layer satu yang berarti tidak memiliki liquidity pool. Nah, smart contract ataupun fitur blockchain pada dompet. Siapapun itu dapat menjalankan ya nodes di blockchainnya PP dan menggunakan metode khas untuk proof of work. Ya, iya, proof of work ya bro ya. Itu proof of work ya, dengan pendekatan yang apa ya, mengedepankan nostalgia lah. PP Coin ini berjalan di jaringan Ethereum. Jadi masih ada prospek yang cukup bagus juga bro. Nah, berikutnya itu ada Turbo. Nah, kalau kita berbicara Turbo, Turbo kan harganya juga masih terjangkau ya, masih ada 2 zero di belakang koma dengan kepala 3 juga. Kalau kita berbicara tentang exchange-nya udah banyak juga bro ya. Terus kita cek dari segi komunitasnya, di mana dari segi komunitas malah di sini cukup tinggi ya, antusias banget sekitar 91% itu
bullish terhadap Turbo. Nah, Turbo ini adalah salah satu meme coin yang cukup menonjol ya bro ya, karena apa? Pendekatan yang berfokus pada komunitas, dan uniknya daripada Turbo ini dibuat dengan bantuan GPT-4 bro ya, GPT-4. Jadi koin ini dibangun di atas jaringan Ethereum juga ya kan, dan memiliki total supply sekitar 69 miliar. Jadi jauh lebih sedikit dibandingkan dengan meme coin apa ya yang kita bahas di awal tadi gitu bro ya. Kecuali Fartcoin memang suplainya tipis gitu bro ya. Dan berikutnya ada keyboard atau cat ya teman-teman, atau keycat lah ya, gampangannya kayak gitu ya, keyboard cat atau keycat. Nah harganya juga sama ya, mirip-mirip dengan harganya Turbo, 20 di belakang koma dengan kepala 3. Serta kalau kita lihat dari segi marketnya ya bro ya, di sini masih cukup kecil, masih cukup sedikit, tapi dia udah listing di Coinbase ya. Dan Max Global, BingX, Bitmart, LBank, ST.com. Nah jadi dia belum ada di OKX, Bybit kayak gitu ya bro ya, Get.io kayaknya belum juga. Jadi masih ada prospek atau ya harapan lah ketika dia bisa listing ke beberapa bursa tersebut bro. Tidak menutup kemungkinan harga daripada CAT ini ya, atau kayak CAT ini bakal melonjak. Nah kalau kita lihat dari sentimen komunitas bro, ini ya hampir mendekati 50/50 ya, 56% itu masih bullish lah ya, tapi sisanya masih dalam kondisi bearish. Nah kalau kita lihat KCAT ini ya bro ya, itu adalah meme coin yang terinspirasi dari sensasi internet legendaris bro, yaitu Keyboard Cat. Nah jadi di KCAT ini ya, semoga saja bro ya, semoga saja KCAT mampu grow up ya dalam waktu dekatnya. Karena di sini kalau kita lihat dari segi holdernya cukup banyak juga, 500 ribuan ya, dan untuk maksimal supply hanya sekitar 10 miliar bro. Oke. Dan untuk meme coin berikutnya itu adalah Pengu bro. Ya Pengu ini dengan harganya jauh lebih mahal dibandingkan Bong, dibanding apa ya, kayak cat tadi ya bro ya. Jadi sorry kok Bong lagi. Pengu ini harganya di area 0,20 di belakang koma dengan apa? Kepala 9 bro. Nah berbicara market, dia udah banyak bro. Marketnya Binance, Coinbase, Artbit, ya OKX, Bitget, Get.io, dan masih banyak bursa lainnya udah ngelisting daripada si Pengu ini. Nah, sedang kalau kita lihat dari sentimen komunitas untuk Pengu ini 70% masih bullish bro ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nih bro, kalau dalam kondisi bull market atau market dalam kondisi yang bagus, Pengu ini juga bisa grow up yang jauh lebih signifikan lagi. Ya mungkin bisa ya kill zero dengan kepala 15, 16 atau bahkan 2, atau syukur-syukur bisa di kepala 5. Amin. Dan untuk token berikutnya itu ada Mockcoin bro. Nah Mockcoin ini adalah salah satu meme coin yang cukup hype juga ya. Tapi dia harganya masih sangat-sangat murah bro. Karena apa? Karena kalau kita lihat harganya itu di area 0,60 di belakang koma dengan kepala 88. Nah berbicara tentang market daripada Mockcoin ya, dia udah ada di Bybit, Coinbase, Bitget, Max Global, Get.io, dan HTX bro. Nah kalau Binance belum. Nah ini bisa menjadi salah satu ujung tombak ya bro ya, kalau Mock bisa listing ke Binance ya semoga saja harga Rp1 bisa terrealisasi dalam waktu dekatnya. Mantap. Nah berikutnya ada Melody Meme Coin gitu bro. Nah kalau kita berbicara tentang Melody Meme Coin ini atau ladies ya, itu harganya cenderung sangat-sangat micin banget, karena masih ada 7 zero di belakang koma, masih sangat-sangat micin banget. Masuk $5 aja udah cukup kali bro ya. Oke kita cek dari segi marketnya bro. Nah kalau kita lihat dari marketnya, dia udah ada Bybit, Bitget, Max Global, ya Get.io, HTX, KuCoin, nah Crypto.com, BingX. Jadi exchange-nya udah banyak juga gitu bro ya. Jadi ya harapan kita dia bisa listing ke mana, ke Coinbase, ke Binance kayak gitu ya, biar bisa mendongkrak harganya. Terus kalau kita lihat dari sentimen community-nya, nah dari sentimen community 88% masih bullish terhadap lady ini. Secara overview-nya di sini kita lihat dari maksimal supply itu hanya sekitar 888 triliun. Jadi cukup banyak ya untuk maksimal supply-nya. Circulating supply 734 triliun ya bro ya. Dia bisa kill 2 atau 3 zero gitu bro. Waduh, dengan modal $5 itu udah mantap jiwa ya. Dan berikutnya ini ada Floki bro. Floki ini harganya di area 40 di belakang koma dengan kepala 77 ya. Jadi dia naik turun ya, biasanya di area 30, tapi kali ini karena market crash juga turun. Nah kalau kita berbicara market udah tahu semua lah, komunitas masih bullish juga terhadap
si Floki ini. Terus kalau kita lihat salah satu fitur andalan daripada si Floki ini bro, atau unggulan daripada Floki ini adalah game metaverse-nya. Jadi play to earn bernama Valhalla itu ya bro ya. Dimana pemain itu dapat memperoleh token Floki melalui berbagai aktivitas di dalam gamenya. Nah jadi ini cukup menarik untuk Floki ini. Dan berikutnya ada Ponke ya teman-teman. Nah Ponke ini kalau kita lihat dari marketnya bro, itu Bybit, Bitget, Max Global, Gate.io, HTX, dan KuCoin ya. Nah untuk Ponke sendiri dia memiliki ekosistem yang cukup menarik ya kan. Jadi ekosistem daripada Ponke itu mencangkup daripada Ponke Swap ya, sebuah terdesentralisasi exchange lah atau DEX gitu ya, yang memberikan berbagai inisiatif gitu bro ya, inisiatif dan keuntungan bagi para pemegang token gitu. Jadi ini cukup menarik sebenarnya untuk si Ponke ini ya, dengan harga saat ini di area 0,1 dolar ya kan. Semoga saja Ponke bisa segera menyentuh di ranah harga 1 dolar, karena kalau kita lihat dari maksimal supply itu hanya 555,55 jutaan bro ya. Itu dari segi apa? Maksimal supply-nya gitu. Untuk market cap-nya masih under ratusan juta ya. Market cap masih di area 68,56 jutaan. Nah, berikutnya ada WIF. WIF harganya udah under 1 dolar kembali nih bro ya. Kalau ingin berspekulasi silakan. Siapa tahu dalam waktu dekat bisa ke area 1 dolar lagi. Nah, untuk WIF sendiri bro, kita tahu lah supply-nya cukup terbatas juga lah ya. Nah, jadi WIF ini bro, itu tidak memiliki fitur seperti burning ya, pembakaran token itu nggak ada, staking juga nggak ada, utilitas khusus juga nggak ada. Jadi WIF ini pure murni gitu bro ya, murni. WIF ini berasal dari dukungan komunitas. Jadi kalau kita mengacu pada komunitas WIF cukup strong juga bro, cukup kuat juga ya. Jadi WIF ini belum ada utility yang mumpuni ya, tapi dia memiliki komunitas yang cukup solid ya. Untuk price daripada WIF mungkin target terdekat di area 1,5 ya, semoga saja bisa terrealisasi dalam waktu dekatnya. Oke. Jadi mungkin ini dulu tentang 11 altcoin yang berbasis meme coin ya, semoga bermanfaat.